Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 112-102-510-0064 dari kelas 4C. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital dengan dosen pengampu Pak Al-Mudil Karim, SIP MHUM. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai filsafat teknologi dengan tokoh yang membahas pada bahasan kali ini yaitu Don Ihde. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai filsafat teknologi yang dikemukakan Don Ihde, ada baiknya kita membahas mengenai teknologi. Menurut Martin Heidegger dalam Hartanto tahun 2014, teknologi merupakan sesuatu yang tidak hanya dilihat untuk menggapai tujuan, kemudahan, dan menyelesaikan persoalan dalam hidup. Merujuk pada kata tekne yang dapat diartikan sebagai kemampuan teknis dalam bahasa Yunani, teknologi dan tekne memiliki kesamaan dengan kreativitas dalam membuat sesuatu yang baru. Dari hal inilah Heidegger mengemukakan mengenai esensi teknologi. Esensi teknologi dalam ini dikemukakan Heidegger dalam artian enframing, yakni penyingkapan realitas sebagai modal kebenaran. Adapun teknologi menurut Navivi tahun 2014 dalam Suara Desi adalah kemampuan untuk mengambilkan sesuatu dengan nilai manfaat atau nilai jual yang tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi memiliki kaitan dengan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang sering dijumpai dalam kehidupan dengan memperhatikan nilai manfaat atas kemampuan yang dimiliki. Dalam hal ini, teknologi dapat dipandang sebagai hasil pemikiran dan akal budi manusia yang bermanifestasi sebagai kreasi manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Suara Desi tahun 2021, keberadaan teknologi dapat diketahui sejak zaman prasejarah di mana batu ditemukan dan digunakan untuk mengambil isi buah untuk dikonsumsi, sehingga dapat kita ketahui bahwa teknologi ada dan lahir untuk meringankan aktivitas manusia dalam kehidupannya. Pengantar filsafat teknologi. Sedikit pengantar dari pernyataan filsafat teknologi yang disampaikan oleh Sastra Prateja dalam buku karya Francis Lim yang bertajuk Filsafat Teknologi dan Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat di tahun 2008. Menurutnya, Don Ihde dalam Filsafat Teknologi membahas mengenai kajian interaksi material manusia dengan teknologi dan manusia dengan dunianya yang diperantarakan oleh teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang kian berkembang diikuti dengan perkembangan aktivitas manusia, serta berbagai aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari ini memunculkan berbagai inovasi teknologi di masa modern ini. Menurut Sastra Prateja, ciri khas dari teknologi modern adalah teknologi modern ini memberikan tantangan agar realitas diungkapkan. Adanya perbedaan teknologi modern dengan teknologi kuno, yakni dapat dilihat dari teknologi kuno yang masih bergantung pada alam, sedangkan teknologi modern menjadikan alam sebagai sumber energi, seperti misalnya batu bara yang diubah menjadi sumber energi oleh manusia. Filsafat teknologi dan filsafat sains. Latar belakang filsafat Ihde ialah filsafat kontinental dengan berfokus pada fenomenologi, kemudian filsafat teknologi, dan terakhir dalam wilayah teknosains. Penelitian Ihde yang berkaitan dengan bidang persepsi menjadi awal Ihde beralih ke wilayah filsafat teknologi. Keterkaitan ini dilihat dari karya beliau membahas mengenai fenomenologi pengalaman, audio dan visual. Persepsi ini melibatkan kebertubuhan dan salah satu tesis karya Ihde, manusia menubuh dengan alat-alat teknologi, yaitu instrumen. Filsafat teknologi merupakan cabang filsafat kontemporer yang memandang teknologi sebagai fenomena penting dan perlu direfleksikan secara dalam. Pada tataran epistemologi, filsafat teknologi memunculkan persoalan tentang sifat teknologi, sedangkan pada wilayah metafisika, filsafat teknologi lebih mempersoalkan apa yang real, apa yang alamiah, apa yang artifisial, apa yang manusiawi dan yang tidak manusiawi. Dalam bidang etika, filsafat teknologi mempersoalkan mengenai perkara moral yang terkait dengan penggunaan teknologi sesuai dengan
martabat banyak manusia, dan konsekuensi penggunaan teknologi. Adapun pertanyaan berkenaan dengan filsafat teknologi dalam persoalan politik, yakni bagaimana kita sebagai manusia hidup dalam masyarakat teknologis, bagaimana teknologi mengubah cara hidup dan relasi sosial, serta siapa yang menentukan kebijakan teknologi yang akan diterapkan. Salah satu sebab utama filsafat teknologi baru muncul dalam sejarah filsafat teknologi barat adalah karena teknologi umumnya dilihat sebagai terapan dari sains. Sains adalah teori, sedangkan teknologi hanya terapan dan terkait dengan hal-hal praktis dari sains. Pada masa modern, filsafat dibedakan dari sains. Filsafat dikaitkan dengan hal-hal metafisik, sementara sains berkaitan dengan hal-hal fisik. Filsafat berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mempersoalkan terkait alam dan hidup manusia. Agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, filsafat ini harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji. Pada awalnya, filsafat teknologi dikemukakan atau dimulai oleh Martin Heidegger dan John Dewey. Kedua filsuf praksis ini menemukan pengetahuan khusus mengenai tindakan atau praktik berpola. Pengetahuan ini kemudian dikaitkan dengan teknologi dan cara bertindak atau cara pandang yang teknologis. Singkatnya, Heidegger mengubah kesadaran murni Husserl menjadi suatu analisis praksis. Husserl berpendapat bahwa semua pengetahuan dibentuk oleh pengalaman ketubuhan yang konkret dan oleh dasar perseptual. Hal ini berangkat dari hubungan manusia dengan dunianya melalui pengalaman ketubuhannya. Dalam hal ini, Heidegger juga memandang bahwa hubungan manusia dan dunianya secara praktis dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari manusia dan bukan dari yang konseptual. Ia juga berpendapat bahwa sains ditarik dan bergantung pada pengetahuan praktis, sedangkan Dewey menekankan keunggulan praksis terhadap teori. Dari kedua tokoh inilah, filsafat teknologi mulai berkembang dengan memasukkan teknologi ke dalam wilayah praksis. Dan ide dalam filsafatnya, ia menekankan materialitas dan kekonkretan alat-alat teknologi dan menyebut dirinya sebagai seorang materialis fenomenologis. Ide menyoroti hubungan manusia dan teknologi yang diperantarai oleh instrumen serta ketertanaman teknologi dalam budaya. Budaya dianggap multikultural. Alat-alat teknologi dipandang sebagai instrumen budaya dan instrumen saintifik. Dalam definisi yang dikemukakan ide, teknologi memiliki 3 ciri. Pertama, komponen konkret yakni materi. Kedua, aspek penggunaan yaitu aspek praksis. Ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Dia juga menuturkan, teknologi tertanam secara kultural. Budaya yang berbeda menggunakan teknologi dengan cara yang berbeda pula. Dan dengan demikian, membentuk budaya yang berbeda juga. Ide mengkaji teknologi menggunakan pendekatan fenomenologi. Artinya, ia mengkaji fenomena teknologi dan bukan dampak teknologi. Ia menggunakan model persepsi dan praksis untuk filsafat teknologi dan filsafat sains. Ide berpijak pada pendekatan materialistis dalam kajiannya. Baginya, pendekatan idealis mendominasi filsafat barat. Dari zaman Descartes, dan pandangan ini perlu diubah dengan pendekatan materialis. Ide berpendapat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains. Ia menunjukkan melalui analisis fenomenologis bagaimana penggunaan teknologi dalam hubungan manusia-teknologi tidak hanya mempengaruhi penjelasan kita mengenai alam atau sains, melainkan juga pemahaman diri dan realitas historis. Fenomenologi ide telah melampaui fenomenologi klasik dalam arti menjadi pasca fenomenologi. Ide menggunakan teori variasi yang memandang teknologi yang dihasilkan tidak selalu mengikuti kehendak dan desain penciptanya. Penggunaan teknologi bisa bervariasi dalam beragam konteks yang berbeda jauh dari intensi asal penciptanya. Alat teknologi mengalami transformasi ciri penggunaan sehingga penggunaannya berbeda jauh dari intensi semula penciptanya, yakni dengan memunculkan konsekuensi yang tidak disengaja. Ide berpendapat teknologi dan sains berasal dari induk yang berbeda dan berkembang melalui jalannya masing-masing. Teknologi dan sains bertemu dalam penggunaan instrumen dan secara lebih luas lagi dalam dimensi praksis persepsi.
Ia juga berpendapat bahwa teknologi secara ontologis dan kronologis sekaligus lebih dahulu daripada sains. Dalam arti ini, teknologi mendahului sains secara ontologis dan sains mewujudkan diri secara teknologis. Lebih lanjut, dia mendahulukan praksis atas teori karena baginya praksis menjadi dasar bagi hubungan manusia dan dunianya. Hubungan manusia-teknologi merupakan hubungan yang eksistensial dan ditunjukkan secara praksis. Meski begitu, ide pun mengungkapkan bahwa teknologi secara kronologi lebih dulu daripada sains dengan merujuk pada berbagai contoh yang dikemukakan Lynn White Jr. dan Lewis Mumford, yaitu alat teknologi yang digunakan pada zaman pertengahan, di antaranya kincir air, lensa, dan arloji yang sudah diciptakan dan digunakan tanpa merujuk pada pengetahuan teoritis sebelum sains modern berkembang. Bagi ide, kemendahuluan teknologi atas sains juga berarti kemendahuluan instrumen atau alat atas sains. Apa yang menjadi pendorong sains adalah teknologi dalam bentuk instrumen. Ide berpandangan bahwa teknologi menjadi syarat kemungkinan bagi sains yang kalkulatif, karena teknologi sebagai cara penyingkapan memandang alam sebagai persediaan yang harus digarap dan teknologi mengarahkan sains untuk mengemban tugas ini. Baginya, wilayah teknologi dan sains bertemu dalam alat. Manusia menjalin relasi eksistensial dengan dunia kehidupan melalui alat. Dunia dan kemenduniaan manusia diungkapkan melalui alat yang digunakan manusia. Ide menggunakan karakteristik alat yang diuraikan oleh Heidegger I untuk mendeskripsikan secara fenomenologis mengenai hubungan manusia-teknologi, dunia, terutama hubungan kebertubuhan. Sains modern dalam hal ini diwujudkan secara teknologis dalam alat. Alat teknologi mempunyai peran penting dalam sains modern. Lebih lanjut, pendapat Heidegger mengenai Vorhandenes atau alat yang mendahului Vorhandenes atau bukan alat, mengantarnya pada pemikiran mengenai kemendahuluan teknologi atas sains dan kemendahuluan yang praksis atas yang teoritis, instrumentasi teknologi dan dunia kehidupan. Ide secara fenomenologi mendeskripsikan 4 jenis hubungan di mana alat mempengaruhi cara manusia mengalami dunia kehidupan. Fenomenologi mengkaji pengalaman manusia yang melibatkan persepsi dan kebertubuhan. Pengalaman manusia selalu merupakan pengalaman akan sesuatu. Pengalaman sendiri tidak akan ada tanpa dunia kehidupan. Dengan menggunakan pemikiran Husserl dan Heidegger, ide merumuskan hubungan manusia dunia. Ia menggunakan metode analisis fenomenologi deskriptif yang diadaptasi dari pemikiran Husserl dengan korelasi hubungan manusia, yakni manusia dunia. Dalam hal ini, manusia selalu berada di dalam dunia. Manusia hadir dalam dunia dan selalu berhubungan dengan dunia yang ditandai dengan intensionalitas manusia mengarahkan intensionalitas terhadap dunia, dalam arti ada sesuatu yang menjadi tujuan manusia, yaitu dunia. Dunia menjadi terminus relasi intensional dan merupakan apa yang dialami atau noema pengalaman itu sendiri. Pengalaman itu sendiri merupakan bagian dunia yang dialami atau noesis. Terminus dari pengalaman intensionalitas merupakan noema sementara pengalaman itu sendiri adalah noesis dengan kebalikan dari hal tersebut juga berlaku. Heidegger sendiri lebih berpendapat pada korelasi manusia dunia dengan manusia sebagai ada di dalam dunia. Dari hal-hal tersebutlah, Ide berpendapat bahwa penelitian tersebut menghindari 2 posisi ekstrem tentang teknologi. Interaksi manusia-teknologi dunia. Menurut Suara Desi di tahun 2021, Ide memandang bahwa teknologi selalu merupakan pengalaman proses kebertubuhan, yakni teknologi yang diciptakan tidak selalu mengikuti intensi dan desain penciptanya, tetapi dapat bervariasi tergantung dari konteksnya. Dengan kata lain, subjek atau pengguna teknologi dan objek atau alat teknologi tidak dipandang sebagai 2 hal yang terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi keduanya saling berhubungan dan berinteraksi. Pada ilmu filsafat, sering diistilahkan dunia sebagai noema atau objek persepsi atau pemikiran dianggap bertentangan dengan proses atau aspek dari persepsi atau pemikiran yang dialami manusia dan akan membentuk noesis atau pengalaman.
Teknologi berperan sebagai mediator sekaligus disruptor dari relasi langsung antara manusia dan dunia. Interaksi tersebut diperlihatkan dalam bagian berikut. Don Ihde ingin menggambarkan fenomena hubungan yang terjadi antara manusia dengan teknologi dalam mempersepsi dunia, yakni hubungan yang pertama adalah hubungan kebertubuhan. Pada hubungan kebertubuhan, alat atau teknologi digunakan sebagai perpanjangan dari tubuh manusia, sehingga dikatakan manusia menyatu dengan alat. Alat tersebut seakan-akan menjadi satu bagian dengan manusia, dan menjadi vital bila alat tersebut menjadi bagian dari aktivitas manusia. Hubungan yang kedua adalah hubungan hermeneutis. Pada hubungan ini, alat atau teknologi dibaca sebagai teks yang perlu ditafsirkan. Teknologi dalam hubungan ini seakan-akan menjadi perantara untuk membantu manusia melihat dunia. Contoh dari hubungan ini adalah jam. Dari contoh alat atau teknologi tersebut, alat menjadi wakil untuk memperlihatkan unsur dunia yang berbeda-beda, yang mana seakan cukup dengan membaca unsur dunia yang terkait. Contohnya ketika manusia membaca sebuah jam, dunia dalam unsur waktu dipersepsikan oleh teknologi untuk kemudian cukup manusia baca. Dalam hal ini, dunia dan teknologi seakan-akan menyatu, yang mana dapat disimpulkan bahwa seakan-akan jam adalah waktu itu sendiri. Hal ini dapat terlihat dari gambar bagian berikut. Hubungan yang ketiga adalah hubungan keberlainan. Dalam hubungan ini, teknologi dilihat sebagai yang lain. Maksudnya adalah walaupun sedemikian erat manusia menunggu dengan alat atau teknologi, manusia dan alat atau teknologi tetap tidak dapat larut sepenuhnya. Hubungan ini disebut juga hubungan otherness atau alterity. Pada hubungan ini, teknologi cenderung mengambil sebagian kecil dunia sesungguhnya untuk kemudian menciptakan dunianya sendiri. Contoh dari hubungan ini adalah video game. Manusia dengan hubungan ini seakan-akan memasuki atau menciptakan dunianya sendiri yang berbeda dari dunia sesungguhnya secara keseluruhan. Hubungan yang terakhir adalah hubungan latar belakang. Dalam hubungan ini, ketika alat teknologi digunakan, alat teknologi berfungsi di latar belakang dan kurang diperhatikan. Artinya keberadaan alat teknologi kurang disadari manusia. Teknologi tidak memiliki pengaruh apa-apa pada manusia maupun dunia. Dengan kata lain, teknologi hanya menjadi bagian tidak langsung dari pengalaman manusia dalam lingkungannya. Teknologi secara sempit dapat dimaknai sebagai hasil dari buah pemikiran manusia yang berupa kreativitas manusia yang kemudian bermanifestasi menjadi sebuah kreasi yang digunakan manusia dalam membantu persoalan atau masalah yang ditemui sehari-hari. Ihde terlebih dahulu membahas tentang relasi antara teknologi dengan kebudayaan, dan Ihde memahami bahwa ada kegiatan hermeneutis ketika teknologi sebagai instrumen kultural dimaknai dan diinterpretasikan secara berbeda, yakni ketika terjadi transfer teknologi. Dengan kata lain, ada nilai praksis teknologi di dalam suatu masyarakat. Singkatnya, filsafat teknologi yang dikemukakan oleh Don Ihde banyak membahas mengenai hubungan manusia dan teknologi dalam mempersepsikan dunianya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam definisi yang dikemukakan Ihde, teknologi memiliki 3 ciri. Yang pertama, komponen konkret yakni materi. Yang kedua, aspek penggunaan, yaitu aspek praksis. Dan yang ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Dari hal-hal tersebut, Ihde mencoba menjelaskan keterkaitan antara ketiga hubungan ini, yakni dalam fenomena hubungan yang terjadi antara manusia dengan teknologi dalam mempersepsi akan dunianya. Ihde membagi hal ini menjadi beberapa hubungan, yang diantaranya adalah hubungan kebertubuhan, hubungan hermeneutis, hubungan keberlainan, dan hubungan latar belakang. Dari hal ini pula diketahui bahwa hasil dari interpretasi dunia yang dilakukan pada teknologi tersebut mengarah pada 2 hal, yakni magnifikasi dan reduksi. Ini terjadi karena realitas sesungguhnya tetap memperlihatkan diri apa adanya. Transformasi hanya dilakukan, teknologi hanyalah mengubah fokus bagian-bagian pada realitas itu sendiri. Perubahan hasil persepsi baik magnifikasi dan reduksi ini
terjadi pada semua jenis alat teknologi. Tidak netralnya teknologi ini merujuk pada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi, karena penggunaan teknologi dapat mengubah persepsi manusia mengenai ruang dan waktu. Dari perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi yang dapat mempengaruhi persepsi manusia mengenai ruang dan waktu inilah Don Ihde mengkhawatirkan dan mengingatkan supaya manusia menyadari bahwa teknologi hanyalah sebuah alat fungsi untuk mempersepsikan akan dunia kita masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.